Pengelolaan daerah aliran sungai atau DAS secara terpadu di Indonesia telah dikenal sejak tahun 1970-an. Namun pelaksanaannya hingga kini masih jauh dari harapan. Prinsip keterpaduan dalam pengelolaan daerah aliran sungai yang dikenal dengan ungkapan One Catchment, One Management atau satu DAS satu pengelolaan hingga kini masih berupa slogan kosong. Pembangunan wilayah yang bersifat sektoral telah berdampak pada tingginya kerusakan lingkungan, baik di hulu maupun hilir daerah aliran sungai. Di berbagai hulu daerah aliran sungai di Pulau Jawa, seperti di hulu daerah aliran sungai Citarum, yang diantaranya meliputi Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung Barat. Konversi hutan lindung yang berfungsi sebagai resapan air menjadi pertanian intensif. Perkotaan dan pemukiman mewah semakin tidak terkendali. Hal ini secara on-site telah berdampak pada hilangnya fungsi resapan air dan keindahan alam. Dampak perubahan lahan dari kawasan hutan menjadi lahan pertanian, perkotaan, dan pemukiman, sebagaimana banyak yang terjadi di Pulau Jawa, telah berdampak pada meningkatnya bencana banjir dan krisis air bersih di wilayah hilir. Tingginya laju erosi di kawasan hulu menyebabkan tingginya laju sedimentasi di wilayah hilir yang mengancam umur ekonomis bendungan sebagai tulang punggung listrik di Pulau Jawa dan Bali. Permasalahan daerah aliran sungai semakin hari semakin kompleks dan memerlukan penanganan serius dari berbagai pihak, baik pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat. Ironisnya, banyak pihak yang belum memahami arti dari daerah aliran sungai atau DAS, baik sebagai terminologi maupun manfaatnya sebagai unit pengembangan wilayah secara terpadu. Untuk mengetahui apa yang dimaksud dengan daerah aliran sungai, bagaimana batas karakteristiknya, serta mengapa batas daerah aliran sungai diperlukan, mari kita tanyakan kepada ahlinya. DAS adalah merupakan sebuah cekungan. Ya. Jadi kalau permukaan bumi ini kalau kita lihat dari atas, itu ternyata cekungan-cekungan. Di mana air hujan yang jatuh ke permukaan bumi itu akan mengalir sesuai dengan arah cekungan-cekungan masing-masing. Nah, cekungan itulah yang kita sebut dengan daerah tangkapan air atau daerah aliran sungai, di mana di dalamnya ada hutannya, ada penutupan lahannya, ada manusia dan sebagainya, sehingga DAS atau DTA itu tidak sama dengan wilayah di kiri kanan sungai. Dengan demikian, yang disebut dengan DAS inilah merupakan permukaan bumi yang mengatur aliran air dari hujan yang jatuh tadi, yang dibatasi oleh punggung-punggung bukit, seperti di sini adalah punggung-punggung bukitnya, sehingga air hujan yang jatuh dari langit tadi mengalir sesuai dengan arah punggung bukitnya, menuju ke anak-anak sungai, menuju ke sungai, dan menuju ke danau atau laut. Air hujan yang jatuh di permukaan bumi dan mengalir sebagai aliran air disebut sebagai aliran permukaan. Aliran permukaan ini mengalir sesuai dengan cekungan-cekungan di permukaan bumi.
Air yang jatuh di cekungan A akan mengalir ke cekungan A, sedangkan air yang jatuh ke cekungan B akan mengalir di cekungan B. Sedangkan aliran air tanahnya tidak mengikuti batas cekungan, melainkan dikontrol oleh kondisi dan struktur geologinya. Satu daerah aliran sungai besar dibagi menjadi beberapa sub daerah aliran sungai. Satu sub daerah aliran sungai dibagi ke dalam beberapa sub-sub daerah aliran sungai. Setiap sub-sub daerah aliran sungai terdiri dari puluhan daerah tangkapan air atau daerah aliran sungai mikro. Daerah aliran sungai merupakan batas alam, berbeda dengan batas desa, kecamatan, atau kabupaten yang merupakan batas administratif. Satu desa bisa memiliki beberapa daerah tangkapan air atau menjadi bagian dari daerah tangkapan air beberapa desa di sekitarnya. Batas das bisa kita tentukan dari punggung-punggung bukit yang membatasi das tersebut. Dan punggung-punggung bukit ini bisa kita lihat seperti hanya gambar di sini, pemandangan di sebelah saya ini. Dan ini bisa kita lihat dari peta topografi. Di situ kelihatan punggung-punggung bukitnya. Dan dari punggung-punggung bukit tadi kita bisa melihat kemana air hujan itu mengalir ke lereng sebelah mana. Dengan demikian kita bisa membatasi das berdasarkan kenampakan batas alam yang ada di alam ini, yaitu dengan ada punggung-punggung bukit, maupun kita juga menggunakan peta topografi atau juga mungkin dengan menggunakan teknologi lain seperti Google Earth dan sebagainya. Daerah aliran sungai dengan penutupan hutan merupakan penutupan terbaik karena memiliki penutupan ganda, yaitu tajuk pohon dan tumbuhan bawah yang rapat. Sebaliknya, wilayah daerah aliran sungai dengan kelerengan curam dengan budidaya pertanian intensif merupakan jenis penutupan lahan yang buruk. Pertanian lahan kering dengan pengolahan tanah intensif memiliki laju erosi dan aliran permukaan yang tinggi, sehingga pertanian semacam ini selain berbiaya mahal juga tidak lestari. Lapisan atas tanah akan cepat habis oleh kikisan aliran permukaan, sehingga usaha pertanian menjadi tidak ekonomis oleh merosotnya kesuburan tanah dan tingginya biaya sarana produksi. Hal ini banyak terjadi di kawasan hulu daerah aliran sungai yang memiliki iklim sejuk yang sesuai untuk tanaman sayur-sayuran. Pengelolaan lahan yang tidak berwawasan lingkungan membuat lahan-lahan subur di kawasan hulu yang berfungsi sebagai resapan air ini menjadi lahan-lahan kritis yang bukan saja merugikan secara ekonomis, tetapi juga merusak fungsi daerah hulu sebagai kawasan resapan air. Jadi dengan menggunakan batas das ini, kita bisa melihat hubungan antara hulu, daerah hulu seperti begini, dan daerah hilir di sana. Di sini seperti kita ketahui yang merupakan daerah-daerah pertanian, sayuran. Sehingga di sini kalau di sini erosinya besar, dampaknya adalah sedimentasi yang besar di daerah hilir. Kalau di sini menggunakan pestisida besar, nanti adalah pencemaran air juga ke daerah hilir. Dengan demikian, dengan menggunakan cekungan batas alam tadi, kita bisa melihat dampak bersifat on-site di tempat dan dampak bersifat off-site di hilir. Oleh karena itu, sebetulnya das ini merupakan sebuah unit yang terbaik di dalam pengembangan wilayah. Karena dengan menggunakan batas das ini, kita menggunakan batas alam. Kita bisa mengevaluasi dampak yang ada di hulu terhadap di hilir. Dengan demikian, untuk pengembangan wilayah khususnya dari aspek lingkungan, tidak sesuai kita menggunakan batas-batas administrasi yang bukan batas alam. Ya. Oleh karena itu, kita sebut das atau daerah tangkapan air merupakan sebuah unit untuk pengembangan wilayah. Dari situlah kita bisa mengembangkan di mana wilayah yang tidak bisa dibangun, mana yang bisa dibangun, mana yang rentan wilayahnya, dan itu semua kita evaluasi berdasarkan hubungan hulu dan hilir. Karena kita hidup di dalam satu das,
dan satu das itulah dengan satu pengelolaan yang sama, dengan benar harus ada keterkaitan dan ketergantungan antar berbagai aspek yang ada dalam das itu, baik itu hutannya, itu tanahnya, kelerengannya, airnya, maupun masyarakat yang ada di hulu dan hilir.